Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada siang hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, kita akan melanjutkan materi yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang operasi pada bilangan bulat. Teman-teman pasti masih ingat kan bilangan bulat itu contohnya yang mana aja? Ya, contohnya misalkan ada bilangan bulat negatif. Ada negatif 1, ada negatif 2, negatif 10, negatif 100, negatif 25, dan seterusnya. Kemudian ada lagi bilangan bulat 0. Kemudian ada lagi bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, 5, 9, 10, dan seterusnya. Itu merupakan bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke operasi bilangan bulat. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebenarnya ada beberapa cara. Salah satunya yaitu menggunakan baris bilangan. Jika teman-teman menggunakan baris bilangan, teman-teman bisa menggambar di buku tulis masing-masing. Kemudian untuk kataknya bisa bikin sendiri ya. Di kertas kemudian digunting. Peraturannya, posisi awal katak di bilangan 0. Kemudian, jika bilangan positif, katak akan menghadap ke kanan seperti ini. Jika bilangannya merupakan bilangan negatif, maka katak akan menghadap ke kiri, seperti ini. Jika operasinya penjumlahan, maka katak akan melompat maju, seperti ini. Berapa banyak lompatannya tergantung bilangannya. Misalkan ditambah 5, berarti katak melompat sebanyak 5 kali. Selanjutnya jika operasi pengurangan, maka katak akan melompat mundur, seperti ini. Berapa banyak katak melompat mundur? Tergantung apa? Tergantung bilangannya. Misalkan dikurangi 4. Maka katak akan melompat mundur sebanyak 4 kali. Itu merupakan cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan konsep berhutang. Untuk konsep berhutang di sini berlaku untuk operasi penjumlahan. Peraturannya, jika bilangannya positif, maka kita asumsikan atau kita misalkan sebagai uang yang kita miliki atau uang yang kita pakai untuk membayar hutang. Kemudian jika bilangannya negatif, maka kita asumsikan hutang yang kita miliki atau hutang yang harus kita bayar. Contohnya di sini ada 4 ditambah negatif 3. Karena di sini 4 merupakan bilangan positif, maka ini kita asumsikan sebagai uang yang kita miliki. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif 3 merupakan hutang yang kita miliki. Uang yang kita miliki digunakan untuk membayar hutang. Karena lebih banyak uang yang kita miliki, yaitu 4, maka yang tersisa adalah uang kita, yaitu sebanyak 1. Sehingga 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1. Selanjutnya ada negatif 6 ditambah negatif 7. Kita asumsikan negatif 6 adalah hutang kita di awal. Kemudian kita berhutang lagi sebanyak 7. Maka kira-kira hutang kita semakin bertambah atau semakin berkurang? Atau uang kita yang semakin nambah? Karena kita punya utang, kemudian berhutang lagi, maka hutang kita yang semakin bertambah. Sehingga cara menghitungnya yaitu kita punya hutang 6 ditambah hutang lagi 7. Sehingga hasilnya adalah kita berhutang sebanyak 13.
atau bisa dituliskan sebagai negatif 13. Contoh yang selanjutnya yaitu negatif 5 ditambah 3. Di sini ada negatif 5. Negatif 5 kita asumsikan sebagai hutang kita. Kemudian kita bayar sebanyak 3 karena kita mempunyai uang sebanyak 3. Yang tersisa uang kita atau hutang kita? Ya, yang tersisa hutang kita sebanyak berapa? Sebanyak 2. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai negatif 2. Jadi negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Itu untuk operasi penjumlahan. Bagaimana jika operasi pengurangan? Untuk operasi pengurangan bisa kita ubah terlebih dahulu ke dalam operasi penjumlahan. Bagaimana caranya? Kita coba lihat contoh berikut. Di sini ada 4 dikurangi negatif 3. Ada operasi pengurangan bertemu tanda negatif. Bisa kita ubah menjadi operasi penjumlahan. Sehingga menjadi 4 ditambah 3. Berapa? Ya kita tinggal jumlahkan saja yaitu 7. Contoh yang kedua, ada negatif 6 dikurangi 7. Pengurangan ini bisa kita ubah menjadi operasi penjumlahan seperti ini. Negatif 6 ditambah negatif 7. Ini kalau kita balik hasilnya tetap sama kok. Ada penjumlahan ketemu tanda negatif, maka bisa diubah menjadi tanda pengurangan. Begitupun sebaliknya seperti ini. Kalau sudah menjadi bentuk penjumlahan, kita tinggal menggunakan konsep berhutang. Kita punya hutang 6, kemudian berhutang lagi sebanyak 7. Maka hutang kita menjadi 13 atau bisa kita tuliskan negatif 13. Kemudian contoh yang ketiga, ada 5 dikurangi 10. Bisa kita ubah seperti pada contoh nomor 2. Menjadi 5 ditambah negatif 10. Kalau sudah dalam bentuk penjumlahan, kita bisa menggunakan konsep berhutang. Kita punya uang 5 untuk membayarkan hutang sebanyak 10. Berarti yang sisa apanya? Ya, yang sisa adalah hutang kita sebanyak berapa? Sebanyak 5 atau bisa kita tuliskan sebagai negatif 5. Jadi, 5 dikurangi 10 adalah negatif 5. Guys, jika teman-teman punya cara lain, boleh digunakan. Jadi caranya nggak cuman baris bilangan dan konsep hutang. Kalau teman-teman punya cara lain yang lebih mungkin teman-teman anggap lebih mudah, silahkan, boleh saja asal caranya benar. Baik, kita lanjutkan ke operasi perkalian dan pembagian. Yang pertama adalah operasi perkalian. Untuk operasi perkalian, aturannya sebagai berikut. Jika bilangan pertama bilangan positif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif juga. Contoh, di sini ada 4 dikali 5. Keduanya adalah bilangan positif. Maka hasilnya juga bilangan positif, yaitu 20. Aturan yang kedua, yaitu jika bilangannya negatif dikali bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Contoh, di sini ada negatif 4 dikali negatif 5. Berarti tinggal kita hitung 4 kali 5 berapa? 20. Kemudian kita cek tandanya. Negatif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah positif. Aturan yang ketiga, yaitu bilangan positif dikalikan bilangan negatif, maka akan sama dengan bilangan negatif. Contoh nih, ada 4 dikalikan negatif 5. Sama dengan berapa? Sebenarnya sama-sama 20 karena 4 dikali 5, 20. Tapi tandanya kita perhatikan, 4 merupakan bilangan positif dikalikan negatif 5 yang notabene adalah bilangan negatif. Positif dikali negatif sama dengan bilangan negatif.
Aturan yang keempat, jika ada bilangan negatif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Contoh, ada negatif 4 dikali 5. Di sini negatif 4 adalah bilangan negatif dikalikan bilangan positif 5 sama dengan negatif 20. Sebenarnya untuk perkalian mudah. Kenapa? Karena seperti mengalikan bilangan-bilangan biasa yang pernah kalian pelajari di SD. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah tandanya, positif atau negatif. Jadi dapat kita simpulkan, jika kedua bilangan ini tandanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka hasilnya pasti positif. Jika tandanya berbeda, misalkan bilangan positif dikalikan bilangan negatif, atau sebaliknya, bilangan negatif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya pasti bilangan negatif. Itu untuk perkalian. Untuk pembagian bagaimana? Untuk pembagian sebenarnya sama saja, seperti ini. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Contoh nih, ada 20 dibagi 5. Keduanya merupakan bilangan positif, maka hasilnya merupakan bilangan positif juga. Ada lagi negatif 20 dibagi negatif 5. Maka karena di sini bilangan negatif kemudian dibagi bilangan negatif, tandanya sama, maka hasilnya adalah positif 4. Contoh lagi, di sini ada bilangan tapi tandanya berbeda. Bilangan pertama tandanya positif, bilangan kedua tandanya negatif. Maka hasilnya adalah negatif. 20 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 4. Begitupun pada contoh yang keempat. Bilangan pertama adalah bilangan negatif dibagi bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung PC ke Ibu ya. Oke, kita akhiri pembelajaran pada kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.